Allahumma ridhoi kegiatan acara pada pagi hari ini. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat teriring salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, pimpinan kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, serta para alim ulama, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semuanya. Wabil khusus yang hadir di sini, mudah-mudahan besok di yaumil akhirah kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi besar kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak serta ibu-ibu jamaah rahimakumullah, berdirinya saya di sini tidak lain dan tidak bukan ingin membacakan susunan acara yang akan berlangsung dalam acara santunan atau takbir akbar yang ke-13 dengan tema bahagiakan yatim dan doa kamu di masa pandemi 19 ini. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, pembacaan kalam ilahi menduduki acara yang kedua. Adapun acara yang ketiga, sambutan, dan untuk acara yang keempat yaitu doa atau penutup. Marilah sama-sama kita membacakan suratul Fatihah yang mudah-mudahan acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar, tiada suatu halangan apapun. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Menduduki acara yang kedua, pembacaan kalam ilahi yang pada kesempatan pagi hari ini akan dibacakan oleh Ibu Syoibah beserta sari tilawahnya yang akan dibawakan oleh Ibu Nurjahati. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. والغارمين
والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم. ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين. الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق الله العظيم. Dari godaan setan yang tertutup dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Sesungguhnya itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin,
amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf untuk memerdekakan hamba sa'aya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan. Sebagai kewajiban dari Allah, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Surat Al-Ma'un. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang yang sholat, yang berbuat ria dan enggan memberikan bantuan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih kami haturkan kepada Ibu yang telah membacakan salam ilahi. Mudah-mudahan apa yang telah beliau baca dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Menduduki acara selanjutnya yaitu sambutan. Adapun sambutan yang pertama dari Bapak Kepala Desa yang terhormat Bapak Haji Enden Sainuddin SE, kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Ketua RW 014 Bapak Adidin beserta jajarannya, yang kami hormati Ketua Yayasan An-Nabawi Bapak Mustarom beserta jajarannya, yang kami hormati Bapak Ketua RT. Ini Pak RT ini dari Perban satu nih. Yang lainnya balik kemana nih? Masuk kerja. Yang kami hormati Ketua PKMT Mega Regensi Ibu Yeni Amalia SPD, yang kami hormati Ketua Majlis Taklim, para Ketua Majlis Taklim se-Mega Regensi. Kalau ini acara umum apa gabungan dengan Sukasari? Mega aja. Yang kami hormati Ketua BKMT se-Mega Regensi, yang kami hormati Al-Mukarram Ustaz Fauzi, alhamdulillah beliau juga berhadir. Ini tim pengajar di rumah tahfiz ini beliau. Kita doakan mudah-mudahan Allah selalu berikan kesehatan kepada beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang kami hormati Bapak dan Ibu, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta adik-adik anak yatim yang saya cintai. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pagi hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat, sehingga kita bisa berkumpul di rumah tahfiz ini, yaitu dalam rangka santunan anak yatim dan duafa yang ke-13 dengan tema bahagiakan yatim dan duafamu. Di masa pandemi ini tentu kita serba dibatasi, ya. Serba dibatasi. Kumpul-kumpul boleh, tetapi tetap jaga jarak. Apa namanya? Nah, ini nih rapat-rapat begini nggak boleh. Misalnya 2 meter nih, atau 1,5 meter nih. Ini bukan jaga jarak, ini malah rapat-rapat. Jadi masa pandemi ini tentu kita memang serba dibatasi, ya. Karena kalau tidak juga kita kan ya agak khawatir, ya.
nggak khawatir, karena di perumahan Mega Regency ini, jadi perumahan Mega Regency ini khususnya nih di Blok F nih ada 8 orang yang terkonfirmasi, yang 6 alhamdulillah pada sehat ya. Ini tinggal 2 lagi nih, mohon doanya nih, ya mudah-mudahan nanti pas pemeriksaan swab ini mereka hasilnya negatif. Amin ya Allah ya Allah. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan kita yang menjadi umatnya. Mudah-mudahan di akhir zaman nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, alhamdulillah ya, walaupun memang situasi saat ini kita belum bisa mengadakan kegiatan, ya artinya ini mestinya nih PKMP nih acara seperti ini meriah dan megah gitu ya, karena ini situasinya tidak memungkinkan dan tidak mendukung, ya daripada tidak ada kegiatan, ya ini artinya kita siasati aja ya Bu ya, kita siasati seperti ini bahwa memang kegiatan PKMP ini eksis terus ya, eksis terus dari tahun ke tahun ya. Ya, cuma pengajian juga masih berjalan ya Bu ya. Oh berhenti, off dulu ya pengajiannya ya. Off dulu ya. Ya cuman ini masalahnya nih, pandemi ini sampai kapan gitu kan ya? Sampai kapan? Ya mudah-mudahan pada kesempatan pagi hari ini mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pandemi ini segera ya dari bumi Indonesia ini, khususnya umumnya di seluruh dunia yang memang terpapar COVID-19. Karena dengan kehadirannya COVID ini semua kita serba dibatasi, satu sama lain kita saling mencurigai gitu kan ya, kita salaman aja takut ya. Sementara kalau kita bersalaman ya, kata para ustadz, berguguranlah dosa kita ya, pada berjatuhanlah dosa-dosa kita. Sementara kita sekarang bersentuhan aja nggak boleh gitu. Ini tentunya suatu hal ya, kita selaku umat muslim ini sangat bertolak belakang ya. Tetapi demi kesehatan kita semua ya, apa boleh buat ya, ini memang yang terbaik tentunya buat kita untuk saling menjaga satu sama lain. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kemudian yang selanjutnya bahwa sejak diterapkannya PSBB di DKI, kemudian kalau di Jawa Barat PSBKM kalau nggak salah ya, pembatasan sosial berskala mikro ya, berskala mikro nih beda di Jawa Barat nih gitu kan ya. Ini Jawa Barat ini sudah dari minggu kemarin sudah melakukan operasi justisi ya, yang dilaksanakan oleh Kapolsek ya, pihak kepolisian, terus kemudian juga Satpol PP yang ada di kecamatan, tentunya Polsek Serang Baru, kemudian dibantu juga dengan Pokdal ya, Pokdal di Mega Regency. Ini mereka sering melakukan razia masker ya, razia masker. Kemudian kalau sesuai dengan aturan yang tidak pakai masker itu ada dendanya gitu kan ya, ada dendanya maksimal 250.000. Tetapi untuk di wilayah Polsek Serang Baru, kemudian wilayah Serang Baru, nah ini kita kata Pak Kapolsek tidak bisa diterapkan seperti itu. Paling berupa sanksi bersih-bersih atau suruh membaca teks Pancasila atau menghafalkan teks Pancasila seperti itu. Karena memang suruh membaca teks Pancasila aja sekarang banyak yang salah Pak ya. Dulu waktu zamannya Orde Baru kan ada penataran P4 ya, ada penataran P4, kita hafal, pembukaan undang-undang juga kita hafal, lagu Indonesia Raya kita hafal,
ya. Terus lagu-lagu wajib atau lagu-lagu yang ada diciptakan oleh para seniman Indonesia kita hafal. Nah sekarang suruh baca Pancasila banyak yang salah, ya, masih banyak yang salah. Nah ini tentunya mesti kita lihatkan lagi. Oke lah kalau misalkan untuk orang tua, karena memang kita sudah terlalu banyak pemikiran, ya, buat bapak-bapaknya mungkin sibuk nyari duit sehingga nggak kepikiran lagi. Buat ibu-ibunya sibuk ngurusin rumah tangga, atau juga mengurusin pekerjaannya, sehingga kita tidak bisa fokus ke hal-hal seperti ini. Tentunya untuk adik-adik kita, ya, untuk adik-adik kita yang masih sekolah, ya, yang masih baru belajar, jangan lupa itu adalah tentunya dasar, ya, dasar kita mengenal Indonesia, ya. Karena kalau tanpa itu kita hanya Indonesia percuma kalau misalkan sejarah Indonesia kita tidak tahu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kemudian yang selanjutnya bahwa ini terkait dengan penarikan PBB, Pak, ya, penarikan PBB kita memang sudah jatuh tempo kemarin per 31 Agustus. Nah penarikan atau penyetoran PBB yang di Desa Sukaragam baru masuk 40,4%, 40,4% dari target kita 2 miliar kurang, ya, 2 miliar kurang. Nah tahun sebelumnya kita masuk 44% Sukaragam ini. Nah ini tentu kita dibebani target paling tidak kita sama dengan tahun yang kemarin, ya, sama dengan tahun kemarin 44%. Nah itu bagaimana caranya? Kami sudah berkoordinasi dengan pihak pelayanan PBB yang memang dikhususkan untuk Sukaragam dengan Pak Soeharto, ya. Nah ini bagaimana caranya? Saya meminta kepada beliau, kebetulan kita ini sekarang ada unit mobil pelayanan PBB, ya. Nanti kita akan ajukan, mudah-mudahan permohonan kita nanti pakai mobil itu bisa disetujui atau bisa dikabulkan. Ini tentunya nanti buat mempermudah Bapak dan Ibu yang belum bayar PBB, ya, nanti kita akan informasikan jadwalnya kapan. Nah kemudian juga bahwa untuk memaksimalkan penarikan PBB ini, Bupati sudah mengeluarkan edaran bahwa sampai dengan akhir Oktober kita tidak dikenakan denda, ya. Seharusnya kalau sudah lewat jatuh tempo kita masih belum bayar, nah, ini ada denda 2% per bulannya, ya. Karena sekarang masa sulit seperti ini, Bupati mengeluarkan edaran bahwa sampai dengan akhir Oktober kita tidak dikenakan denda. Kalau masih ada yang terlewat, ya, kalau masih ada yang terlewat dengan akhir Oktober ini kita tidak dikenakan denda. Ini sama dengan tahun kemarin, juga setelah lewat jatuh tempo kita tidak dikenakan denda. Bapak dan Ibu yang saya hormati, bahwa pandemi ini pandemi tahap kedua, ya, pandemi tahap kedua, di mana di Mega Regency khususnya di Sukaragam, ya, ini di perumahan ini hampir setiap blok ada yang terkonfirmasi, ya, ada yang terkonfirmasi. Ini setelah adanya pemeriksaan swab di masing-masing perusahaan, ya, di masing-masing perusahaan. Jadi ketahuan sekarang, gitu kan. Makanya tidak heran kalau di akhir-akhir ini kita jadi malah semakin banyak klaster baru, ya, klaster baru. Nah ini tentu
kita tetap jangan mengabaikan ya himbauan-himbauan pemerintah, jangan mencuekkan himbauan-himbauan pemerintah, karena memang kita juga sudah pada tahu ini memang udah cukup lama barangkali ya buat kita juga sudah merasa jenuh, sudah merasa bosan. Kadang-kadang ada himbauan, ada peringatan, ada pemberitahuan, sudah kita tidak gubris ya, sudah tidak kita hiraukan karena memang sudah terlalu lama. Namun ya Bapak bagaimana memang ada seperti ini ya, kita mau bersabar ya, bersabar dan berdoa ya, karena memang pakai masker ini kadang-kadang kalau ini juga pegel juga ya Bu ya, pegel juga kan gitu kan, ngap gitu kan. Tapi kalau naik motor pakai masker enak Bu ya, enak kita kan malah lebih nyaman gitu kan. Ya untuk kalau misalkan di sekitar rumah-rumah silahkan kita tidak memakai masker. Tetapi kalau misalkan kita mau keluar ya, mau keluar atau mau ke pasar atau mau ke warung, tolong ya Ibu dipakai maskernya. Ini sayangi keluarga kita, sayangi saudara kita ya, karena dengan masker ini melindungi kita dan melindungi orang lain. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, itu aja barangkali yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Diakhiri bila hidup hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Kepala Desa. Untuk sambutan berikutnya dari Ketua Yayasan sekaligus Ketua DKM Masjid Jami An-Nabawi, kepada yang terhormat Bapak Muhtarom, waktu dan tempat kami persilahkan. Sekedar pemberitahuan bahwasanya acara ini akan selesai sampai pukul 9. Sekali lagi, sekedar informasi. Saya juga bingung Pak, gimana nanti ya. Sekedar informasi saja bahwasanya acara ini akan selesai sampai pukul 9. Kepada yang terhormat Bapak Ketua Yayasan sekaligus Ketua DKM Masjid Jami An-Nabawi, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada Bapak Kepala Desa Sukaragam dan Ibu yang saya hormati, kepada Bapak Ketua RW 014 beserta jajarannya yang saya hormati, kepada guru-guru kita Imam Masjid An-Nabawi, mudah-mudahan beliau-beliau selalu diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kepada Ketua BKMT Mega Regensi beserta rombongan dan jajarannya yang saya hormati, kepada ibu-ibu Majelis Taklim An-Nabawi yang saya hormati, serta kepada seluruh hadirin, tokoh agama, tokoh masyarakat, rahimakumullah. Pertama dan paling utama, mari panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita berada bersama-sama menghadiri yaitu acara akbar tahunan BKMT Mega Regensi yang ke-13. Alhamdulillah tahun ini bertempat di Masjid An-Nabawi. Kedua kalinya sholawat beserta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in wa tabi'innya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Allahumma amin. Kepada seluruh hadirin rahimakumullah, singkat ya Bu ya, saya undangan sampai jam 10 nih Bu. Ya mungkin kita dari 2020 sudah beberapa kali mengadakan pertemuan dengan pengurus BKMT, bahwasanya untuk tahun ini 2020
ya, pertemuan dari 2019. An-Nabawi sebagai tuan rumah acara tabligh akbar beserta santunan yatim dan duafa. Jadi pertemuan yang telah kita laksanakan mungkin ya, karena adanya wabah COVID-19, maka acara ini dirubah ya. Sebelumnya kami juga di KM sering berkumpul, Bu, kalau tabligh akbar di mana tempatnya ya? Karena terus terang An-Nabawi bingung kalau tabligh akbar jamaah ibu-ibu itu bukan ratusan lagi, Bu, ribuan ya, ribuan. Jadi kami sebelum ini sering bercanda-canda di mana enaknya tempatnya ini, itu, Bu ya. Nah, mungkin dengan adanya wabah COVID ini kita bisa ngambil hikmah. Oh, ini yang harus terjadi di An-Nabawi karena nggak nampung ya, nggak nampung jamaah. Jadi diadakan seadanya ya, sederhana seadanya. Tadinya kita nggak mengundang-undang, cukup simbolis. Tapi berkembangnya waktu, alhamdulillah Pak Kepala Desa bisa hadir, Pak Lurah bisa Ibu pada pagi hari ini. Nah, acara ini ya seperti ini kita bisa berikan selaku tuan rumah, kita bisa melaksanakan, dan alhamdulillah cukup luar biasa. Dari kepanitiaan yang kami terima sekitar 250 yatim piatu dan sekitar hampir 300 duafa, luar biasa ya. Dan dengan krisis ekonomi ya, karena banyak yang diliburkan, PT-PT ya, pekerja banyak yang tidak bisa bekerja dengan aktif, terkumpul lebih kurang 135 ya, Bu ya. Ya, luar biasa. Mungkin nanti laporannya dari Ibu Ketua. Jadi ini sebagai tiba kita ya, kita berbagi kepada yatim dan duafa. Dengan hikmah ini kami juga dari An-Nabawi selaku pengurus, kita juga selama ini memberikan ya, setiap hari Jumat, Bu, kita di Jumat Berkah itu hampir 70 yatim dan duafa kita sambut setiap hari Jumat ya, setiap hari Jumat. Begitu luar biasa di saat krisis ini, warga kita antusias untuk berbagi juga. Jadi dalam 1 bulan itu lebih kurang kita sekali mengeluarkan 2 juta, jadi 8 juta. 8 juta, jadi kalau setahun bisa dikalikan, Bu, hampir 100 juta itu. Nah, jadi di masjid ini kami sebagai pengurus cukup luar biasa ya. Untuk gaji guru-guru aja kita di Yayasan An-Nabawi ini mengeluarkan lebih kurang sebulan 15 juta. Itu kita terima dari infak warga. Jadi kalau 1 tahun itu udah 180 juta. Ditambah tadi yang hampir 100, 250 juta dalam setahun. Ini keuangan infak dari warga berputar terus, Bu. Kami hanya mensosialisasi dan warga bisa bersama-sama berbagi ya. Jadi kami selaku pengurus cukup berbangga hati ya, bisa menyalurkan, bisa menolong, terutama kepada COVID. Kami juga ikut berperan bersama Bapak Ketua RW ya, membahu-bahu, saling bahu-membahu berbagi. Sebagaimana tadi sampaikan Bapak Kepala Desa, warga kami juga ada yang terkena dan alhamdulillah sebagian besar sembuh. Jadi COVID itu bukan tidak bisa sembuh, Bu ya. Kalau kita bersama-sama bersosialisasi bahwasanya kita adakan isolasi dengan benar, insya Allah sembuh dan tidak menular. Mungkin itu. Jadi sekali lagi kami atas nama DKM An-Nabawi merasa bersyukur pada pagi hari ini bisa tuan rumah ya, selaku tuan rumah diadakan santunan akbar BKMT yang ke-13. Mungkin nanti tahun depan atau tahun-tahun yang akan datang bisa diagendakan lagi untuk tabligh akbarnya. Mudah-mudahan wabah ini segera berakhir ya, segera berakhir, dan mudah-mudahan kita bisa hidup normal lagi. Mungkin itu. Mungkin hanya itu yang kami sampaikan ya, karena waktu dan juga masing-masing DKM standby mungkin untuk bisa menerima simbolis juga. Jadi dari kami selaku Ketua DKM dan Yayasan
sekali lagi mohon maaf, mungkin hanya ini yang bisa kami berikan selaku tempat ya sambutan mungkin, dan juga Bapak Balisa hadirnya lebih dulu lah. Kita tuan rumah belum hadir. Sekali lagi mohon maaf Bapak Balisa, bahwasanya hari ini mungkin dadakan sifatnya kita mengundang dari Bapak Balisa yang diwakili oleh majelis taklim. Mungkin hanya itu kami sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Ketua Yayasan sekaligus Ketua DKM Masjid Jami An-Nabawi. Untuk sambutan berikutnya yaitu dari Bapak Ketua RW 014 Blok F dan FK yang terhormat Bapak Didin Rosidin. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, walhamdulillah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita semua bisa berkumpul bersilaturahim, yang mana mudah-mudahan kita semua ada dalam lindungannya, dan juga mudah-mudahan kita semua ada dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam marilah kita limpahkan ke junjungan alam Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, tabi'in dan juga kepada kita semua, yang mana mudah-mudahan kita semua menjadikan umatnya yang selalu mengikuti apa yang menjadi ajaran dari beliau, dan juga mudah-mudahan kita juga mendapatkan syafaat dari beliau nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Sukaragam beserta Ibu, yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan Masjid An-Nabawi dan juga jajaran DKM Masjid An-Nabawi, yang saya hormati Ibu Ketua Majelis Taklim beserta jajaran, yang saya hormati para sesepuh Imam Masjid An-Nabawi dan juga guru-guru An-Nabawi, yang saya hormati ibu-ibu Majelis Taklim se-Megargensi, yang mana mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Mungkin saya tidak terlalu panjang lebar untuk menyampaikan, karena apa yang telah disampaikan oleh Bapak kita, Bapak Kepala Desa, sudah terwakili semua. Kami sebagai tuan rumah mengaturkan banyak-banyak terima kasih, dan mungkin mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin kita dalam masa pandemi ini ada pembatasan-pembatasan yang berlaku di wilayah kami, karena kami dari sejak terjadinya COVID ini telah memperlakukan pembatasan-pembatasan yang sifatnya untuk kepentingan semuanya, untuk kesehatan semuanya. Jadi kami memperhatikan warga kami semuanya untuk kesehatan mereka, yang mana alhamdulillah ini adalah cobaan yang kami terima di wilayah kami. Tapi dengan izin Allah, dari 8 yang terkonfirmasi, 6 sudah dinyatakan sembuh, dan juga mudah-mudahan yang 2 juga ini informasinya sudah dalam keadaan membaik lagi. Allah Subhanahu wa taala cepat mengangkat penyakitnya dan juga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, kami juga atas nama dari wilayah banyak-banyak terima kasih, yang mungkin kita acaranya
dulu punya acara kita itu berniat untuk besar, sekarang cuma sederhana, tapi kita patut bersyukur karena kita masih bisa berkumpul, bisa bersilaturahim sesama warga Megaregensi. Itu yang patut kita syukuri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kalau yang lain-lainnya sudah disampaikan sama Pak Lurah, mungkin dari saya cukupkan sekian. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang semangat Bu. Walaupun kondisi begini semangat gak kurang ya Pak ya. Jangan kurang semangatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajma'in. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamma ala sayyidina Muhammad. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah karena rahmat dan kurnia-Nya kita masih bisa berkumpul bersilaturahim pada pagi ini. Mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah dan juga menjadi kesehatan bagi kita karena kita selalu bersilaturahim. Salat dan salam tak lupa junjung kita Nabi kita besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaat beliau di yaumil akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Lurah Desa Sukaragam, Bapak Haji Enden Saharudin beserta Ibu. Yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan beserta Ketua dan sekaligus Ketua DKM Masjid An-Nabawi. Yang saya hormati Bapak Ketua RW 014 beserta RT yang ada selingkup RW 014. Yang saya hormati Ibu Ketua Majelis Taklim An-Nabawi. Yang saya hormati Ibu Ketua Panitia Santunan Anak Yatim 2020 yaitu Ibu Rini Ulangsari. Alhamdulillah Bu, dengan kondisi yang sangat sederhana ini kita masih bisa melaksanakan niat baik kita, yaitu kegiatan rutin tahunan kita santunan anak yatim dan duafa pada tahun ini. Tapi alhamdulillah tidak mengurangi semangat dari ibu-ibu semua dalam menjalani atau mengumpulkan dana untuk menyantuni anak-anak yatim dan duafa. Alhamdulillah saya sebagai pada kesempatan ini melaporkan insya Allah pada saat ini kita akan menyantuni anak yatim sebanyak 250 anak. Yang realnya yang Mega Regensi yang punya yatim itu 211. Itu yang ada di Mega Regensi. Itu ada lebih 10% naiknya dari tahun kemarin. Dulu kurang dari 100, sekarang udah 211. Itu real dari anak yatim yang ada di Mega Regensi. Yang selebihnya itu dari luar Mega Regensi yang dari ustadz-ustazah yang kita punya. Jadi kenaikan yatim ini min 7 ini aja menambah 4. Min 7 kita pelaksanaan ini tambah 4 orang. Kemudian duafa yang insya Allah yang akan kita santuni pada saat ini 298 duafa. Ini peningkatannya lebih 50% duafa yang ada di Mega Regensi. Kalau tahun dulu kita cuma 63 orang, sekarang 298, lebih dari 50% kenaikan duafa. Mudah-mudahan ini membahagiakan anak yatim dan duafa pada kita pada saat ini. Dan ini jadi amal jariah dan amal ibadah oleh panitia-panitia yang sangat semangat dalam mencari dana. Alhamdulillah Bu, dalam kondisi ini tidak mengurangi dana yang kita dapat, tapi agak berpengaruh sedikit di bagian PT-PT, donatur PT-PT. Alhamdulillah, saya saat ini mungkin tidak bisa menyebutkan satu persatu dana yang kita dapatkan per blok, tapi alhamdulillah dana yang paling banyak dari per blok yang kita dapat alhamdulillah yaitu dari tuan rumah. Saya sangat bangga banget dengan tuan rumah itu
Blok FK bisa mengumpulkan di kondisi begini yang sudah disampaikan oleh Bapak DKM atau yayasannya, bisa mengumpulkan 13.630.000 dari tuan rumah sendiri. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Ketua Majelis Taklim yang selalu bersemangat. Kalau kita cerita Pak, dari yang pertama kita pas hari ini kita mau melaksanakan acara di Blok G tahun yang kemarin, Ketua Majelis Taklim sudah kita tentukan tahun ini pelaksanaan di Blok F. Beliau langsung mencari ustadz buat hari ini, ustazah. Langsung kita telepon Ustazah Mampuni. Hari itu kita langsung tuh, karena semangatnya Ketua Majelis Taklim An-Nabawi, langsung hari itu, Bu, saya bikin Mampuni untuk tahun besok, silahkan hubungi. Hari itu dengan penuhnya padatnya jadwal Mampuni hari ini. Kenapa hari ini? Karena hari ini Mampuni punya jadwal. Kita kan jadwal sesuai dengan Ustazah, harusnya kita kan bulan Agustus putus Pak. Jadi karena Mampuni hari ini pada bisanya, makanya jadwal kita tanggal ini tanggal 27 Februari. Karena Mampuni hari ini bisanya, karena penuhnya jadwal Ustazah Mampuni. Karena dia 2020 itu sudah ada penuh. Tapi alhamdulillah ada hikmahnya semuanya, kata Pak Yayasan, ada hikmahnya semuanya. Mungkin ya di balik ini banyak hikmah yang kita ambil. Perlu juga kami sampaikan dari 250 anak yatim yang kami santuni, insya Allah ada penurunan sedikit. Amplop mungkin biasanya 500 kami isi, sekarang kita ada penurunan cuma 350 per amplopnya. Dan juga itu apa, biasanya 200 sekarang cuma 150 per amplopnya, karena peningkatan apa yang sangat drastis. Makanya kita pinginnya semua tersantuni, tapi mungkin di dana kita tidak maksimal. Mungkin itu yang kita ingin. Dan saya juga mengucapkan hari ini kita selain duit yang kita santun ke anak yatim, kita juga ada paket. Terima kasih kita ucapkan kepada Nestle dari yang melalui Bapak Beni, kemudian dari Kalpilko melalui PT Kalpis yang melalui Ibu Rila, kemudian juga dari Musasi yaitu Susu Utra. Terima kasih, mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah hendaknya. Kemudian perlu pada kesempatan ini kami sampaikan di BKRT ada kegiatan penjualan sembako Pak untuk kegiatan yatim atau pengajian bulanan kita. Alhamdulillah, saya mengucapkan terima kasih kepada pengurus dan koordinator sembako 1999 dan 2000 yang alhamdulillah terkumpul keuntungan bersih kita 36.478.500 rupiah. Alhamdulillah. Dan saya terima kasih juga dan selamat berjuang bagi pengurus baru untuk 2020 dan 2021 yang akan berjuang untuk meningkatkan omsetnya atau keuntungannya untuk tahun yang akan datang. Dan juga saya pada kesempatan ini sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh warga Blok F dan perangkat-perangkatnya, dan juga sekalian kepada warga yang sudah mengizinkan kita dalam kondisi ini bisa melaksanakan acara ini walaupun kondisinya seperti ini. Apa yang disampaikan Pak Mutara, sudah berapa kali kita mundar-mandir ke beliau, gimana Pak acaranya Pak, mau jadi apa enggak, gimana modelnya Pak, ada step 1 atau step 2 atau step 3, kita udah banyak plannya, yang ada jemaah, yang ada undangan atau enggak ada anak yatim sekali. Perlu kami sampaikan, jadi yang hari ini kita menyantuni simbolis aja Pak yang ada di Blok F ini. Jadi pelaksanaannya kita panitia yang ada di sini ini kita bagi menjadi 3 zona. Zona depan yaitu Blok A sampai Blok E, kemudian zona tengah H, I, J, dari mulai Blok E, E, F, G, dan zona belakang yaitu I, J, K, L, M. Jadi beliau lah yang akan menyampaikan. Kita minta ke Ketua Majelis Taklim menunggu kita di masjidnya mengumpulkan anak yatim dan doa. Disitulah tim itu akan menyampaikan santunannya, dan kita tetap dokumentasi mungkin nggak kurang, itulah yang utama, dokumentasi tetap kita sampaikan. Jadi mungkin itu lebih tidak mengurangi acara puncak dari kita santunan anak yatim. Jadi ini panitia langsung turun, sebenarnya afdolnya yang begitu ya Pak ya. Kita yang
yang menyamperin, istilahnya menyamperin yatim dan duafa, bukan duafa yang menyamperin kita. Sebenarnya lebih afdolnya memang kita harus menyampaikan, memberikan langsung ke duafa, ke rumah-rumahnya atau ini. Jadi kita biar efektif dan praktis, kita minta di masjidnya biar DKM juga mengetahui tiap-tiap masjidnya kita menyampaikan santunan di tiap blok ini. Jadi pada saat ini kita minta doanya semuanya kepada donatur-donatur yang niatnya untuk kesehatannya diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kepada yang niatnya untuk keluarga, semoga keluarganya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah, dan anak-anaknya jadikan anak yang soleh dan soleha, yang niatnya kepada orang tuanya semoga dilapangkan kuburnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima amal ibadahnya. Ala hadinya wa kullatin sholih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Mohon maaf lebih dan kurangnya, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Ibu Ketua BKMT Negara Gensi, yaitu Ibu Yeni Amelia SPD. Untuk acara selanjutnya yaitu simbolis pemberian santunan. Yang terhormat, yang tercinta anak-anakku sekalian, kami panggil untuk yang pertama Ananda Fajar. Ananda Fajar, silahkan langsung. Yang kedua Ananda Andreas. Yang ketiga Ananda Sarah. Andreas ada? Dari sebelah sini dulu ya. Yang keempat Ananda Kemal. Kemal ada? Yang kelima Ananda Jihan. Zihan. Zihan atau Zihan? Oh iya, Zihan. Yang keenam Ananda Putri. Yang ketujuh Ananda Aji. Zihan, Putri, Aji. Biar urut nanti tidak ada kesalahpahaman. Selanjutnya kami panggil Ananda Anis, Ananda Adam. Bisa di depannya 2 baris dulu ya, di depannya aja nak. Selanjutnya Ananda Tommy, Tiara, ya, luruskan sama kakaknya. Selanjutnya Ananda Rehan, Ananda Cika, Ananda Fauzi 1 dan Fauzi 2. Yang kedua-duanya ada satu ujian ketiga. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Desa, yang terhormat Bapak Ketua Yayasan An-Nabawi, yang terhormat Ibu Ketua BKMT Negara Gensi, yang terhormat Ibu Ketua Panitia Santunan Anak Yatim, untuk menyerahkan simbolis pada pagi hari ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ya Nabi, salam alaika
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selesai sudah acara kita pada pagi hari ini. Sebelum kita tutup dengan doa, saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kekhilafan kata yang tidak berkenan di hati Bapak atau Ibu semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk doa kepada yang terhormat Ustadz Basik, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa alihi kiram sirrul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina syafiina karimina zurina wa maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wasyakirin bil alamin wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa syukur kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa ala azimi sultan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma tawil a'marana wa sayyid sadana wa namir qulubana wa sabbit imanana wa asin a'malana wa asin arzaqana wa ahir qarribina wa rizqana wa sayyid wa ajana fi dunya wal akhirah wa timlana bil iman wa timlana bil islam wa timlana bil khatimah wa rasatim alaina bismil khatimah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma bihaqqil Fatihah wa biduril Fatihah ya farjal hamba ya kasifal ghad ya malabad ya firwa ya hamid al-balbala ya Allah wa idal balbala ya rahman wa idal balbala ya rahim min bala'i dunya wa azabil akhirah wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Sayyidi Ya Rasulullah Ya man lahu ja'inallah Innal musi'ina qad ja'u